Halo semuanya, perkenalkan saya Nekira Emilia Putri, NIM 230753105 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, mata kuliah Digital Society. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai digital etik atau etika digital, sebuah topik penting di era ketika hampir seluruh aktivitas kita terhubung dengan yang namanya teknologi. Mulai dari belajar, bekerja, berbelanja, hingga berinteraksi sosial, semuanya kini berada dalam ruang digital. Nah, karena itulah memahami etika digital bukan hanya pilihan, tetapi merupakan suatu kebutuhan. Pertama, mari kita membahas tentang etika penggunaan internet. Nah, ketika kita berselancar di dunia maya, kita tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga berpotensi untuk membagikannya. Nah, etika internet mengingatkan kita untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, agar kita tidak menjadi bagian dari penyebaran hoax. Selain itu, kita juga perlu menghargai karya orang lain dengan tidak melakukan plagiarisme, serta menjaga keamanan akun dan perangkat digital kita dari risiko seperti pencurian data atau penyalahgunaan identitas. Selanjutnya ada yang namanya etika digital pribadi, yaitu bagaimana kita mengelola perilaku dan identitas diri saat beraktivitas secara online, termasuk bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menjaga batasan privasi, serta bagaimana kita mengatur jejak digital. Sikap sopan, tidak melakukan cyberbullying, tidak menyebarkan konten negatif, dan bijak dalam membagikan informasi pribadi, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengguna digital yang dewasa dan sadar. Kemudian, kita juga mengenal yang namanya etika digital perusahaan. Di era Big Data, perusahaan memiliki akses luas terhadap informasi konsumen. Nah, karena itulah mereka memiliki kewajiban moral untuk menjaga kerahasiaan data, mengelola informasi secara transparan, dan mematuhi regulasi seperti UU ITE maupun aturan perlindungan data pribadi. Nah, pelanggaran etika digital perusahaan dapat berdampak besar, mulai dari kerugian finansial hingga hilangnya kepercayaan publik. Nah, tidak kalah penting, ada yang namanya etika digital publik. Dunia digital adalah ruang bersama tempat kita berinteraksi sebagai warga digital. Kita perlu membangun lingkungan digital yang aman, inklusif, dan positif, yang mana dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi digital, tidak ikut dalam penyebaran ujaran kebencian, serta mengedepankan sikap empati saat berdiskusi di ruang publik online. Nah, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa pengguna teknologi digital memiliki kewajiban moral, mulai dari menghormati privasi, menjaga keamanan, tidak merugikan orang lain, mematuhi hukum, serta berpartisipasi dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi, mari jadikan etika digital sebagai bagian dari karakter kita sehari-hari. Ingat, masa depan dunia digital bukan hanya ditentukan oleh teknologi yang semakin canggih, tetapi juga oleh bagaimana kita menggunakannya dengan bijak, etis, dan penuh tanggung jawab.